teknik. Jadi mungkin nanti setelah mungkin 15 menit lagi selesai presentasi, tapi mohon tanggapan ya oke seperti itu sekalian ya terkait apa evaluasi kita, kemudian ke depan akan seperti apa itu. Sebelum nanti kita spesifik diskusi terkait dengan beberapa topik yang sudah kami siapkan. Jadi lanjut, ini hasil evaluasi kami di tahun 2024 ya. Ini memang perspektifnya dari perspektif kami. Program kerja yang kami susun kemudian beririsan dengan kementerian lembaga gitu. Nah, ke depan barangkali ada program-program kerja yang akan diusulkan di tahun 2025. Kita bisa diskusikan lebih lanjut sepanjang memang ini masuk ke lingkup 3 pilar yang ada di Bank Indonesia di DEX. Ini sebagai contoh untuk yang tahun 4 ini terkait dengan pengembangan universitas dan juga kita juga melaksanakan capacity building dan insya Allah tahun depan tetap kita laksanakan. Pertanyaannya apakah diluas ke mil atau masih fokus ke rajin mungkin tergantung dari sisi sertifikasi yang kita laksanakan 2 tahun terakhir ini khusus sertifikasi kita demonstrasi. Nah yang cukup challenging ini terkait dengan pengembangan model bisnis. Jadi sudah kami sampaikan. Nah mungkin kalau Bang Wakaf sudah jadi ya harus jadi sih ya Pak Elit ya. Kalau kalian lihat dari pihak ISTP-nya itu mereka sudah memutuskan ya dana besar, sangat besar ya, ini bisa commenting di setiap Indonesia-nya. Nah, yang khusus mungkin terkait dengan piloting model bisnis mustahik naik kelas dari Banten, ya kami mengundang dari Direktorat Pemberdayaan Investor. Karena program mustahik naik kelas itu kami lakukan 2 tahun yang lalu awalnya jika kami bisa memanfaatkan CSR ya, program sosial Bank Indonesia ya. Jadi kami menggunakan ini beneficiary disclaimer gitu ya. Tapi tahun ini terus terang kami agak kesulitan ya karena sumber dana ya JPSD agak berubah mindsetnya sekarang sehingga kami kesulitan. Jadi mungkin ke depan kita bisa melakukan kolaborasi dengan Basnas ya karena kebetulan saya menjadi juri di PAMUIP di 2 tahun terakhir ini. Yang banyak rekomendasi yang dilakukan oleh Basnas untuk pemberdayaan ya. Nah, mungkin kita bisa melakukan kolaborasi nanti dengan JIS-nya dan Basnas bisa. Dan ini bisa intervensi di dampingan ininya ya. Kemarin Pak Dadang juga berdiskusi dengan pimpinan Basnas, mention ada beberapa model bisnis seperti desa wisata gitu ya, sudah dikembangkan oleh Basnas, dan kita juga sedang mengembangkan desa wisata desa berkah. Nah kemudian yang perluasan substansi digital ini juga agak unik gitu ya, karena kami mewajibkan 46 kantor perwakilan itu untuk bisa memiliki target kuantitatif. Mereka memiliki fundraising 50 juta Pak Muhid ya. Pun agak aneh ya. Jadi Bank Indonesia mewajibkan satu wakaf ya. Bisa untuk realisasi fundraising 50 juta Pak. Jadi sesuatu yang tapi dia agak lucu tapi akhirnya yang terjadi. Kemudian gerakan wakaf uang ini akan mungkin bukan hanya di Kemenak ya. Rencana kami juga sifatnya selama ini separasi di kegiatan olahraga, kami sudah sedang memikirkan apakah bisa juga dilakukan dengan seperti di Kemenak. Dan kemarin juga sudah kita
menjajaki ya dengan Pak Salahuddin untuk menjadikan platform satu akses sebagai platform untuk retail. Kebetulan kita undang kita Malaysia ya dari DJPP kamu nih, saya apa nih kan, mungkin bisa kita tanyakan juga ya. Ini cukup strategis gitu untuk memperkuat satu apa mau jadi ini. Karena ini momentumnya pas gitu dari Kemenkes dan mencari mendorong digitalisasi untuk menerbitkan CWS retailnya, kita sudah memiliki platform yang sudah kunci dari awal. Kemudian nanti kita akan pikir terkait dengan pusat beasiswa. Kemudian juga yang model bisnis mungkin ke depan tiap tahun itu ada apa setelah ini pikir mungkin bisa kita persiapkan jauh-jauh hari ya, baik yang di desa di bisa ke semua coba begini karena potensi untuk fundraising ini cukup besar ya karena kita melibatkan banyak pihak di sini saya FWP dan dari sistem detail bagaimana. Nah, lesson learned dari perjalanan selama setahun perkembangan keuangan sosial saja untuk ini ya. Jadi yang mungkin terkait dengan koordinasi lintas dengan KL ini ya. Karena kadang-kadang ini seperti juga yang kami alami dengan software ini terkait dengan prioritas. Jadi boleh jadi akan menjadi prioritas di PI untuk jadi prioritas di Kemenang atau sebagainya itu sebaliknya itu. Jadi kadang-kadang menjadi apa sedikit malam juga. Kemudian yang kedua terkait dengan outreach-nya ya, terutama untuk digitalisasi. Karena belajar dari 2 tahun terakhir ya, kita apa cita-cita pendirian satu waktu itu untuk menjadi platform eksponensial ternyata dalam perjalanannya bisa tidak efektif ya, terutama bagi BWI ya. Karena itu banyak kita sudah menghitung lebih dari 50 program yang hampir 100 bahkan ya program yang sudah onboarding bukan hasilnya programnya yang sudah onboarding di satu apa ya. Nah, karena kebanyakan jadi nggak fokus tentunya ya. Untuk LKBWI ya, sehingga LKBWI mungkin masih menggunakan LKWK karena terlalu banyak di sini. Ke depan mungkin Fahmi ya, apakah di program hasil kita fokus satu hal itu untuk menjadi yang lainnya didorong untuk apa istilahnya white label ya. Nah, kita dorong nanti tanggung jawab untuk campaign itu tidak ditempatkan ke BWI ya, BWI fokus mungkin program itu sendiri. Itu mungkin yang bisa kita diskusikan bersama. Kemudian terkait dengan biaya syariah dan sektor real, nah KPI kami di keuangan sosial syariah yang saya itu di ini apa? Pertumbuhan pembiayaan syariah. Jadi tahun ini target yang dikembangkan ini jadi keuangan sosial syariah memberikan kontribusi secara kecil itu pertumbuhan pembiayaan syariah 10% plus minus 1 ya kalau nggak salah ya 9 plus 11 ya. Nah ini memang apa mungkin buat ini kan dari sial di populasi kami semua usianya kecil ya. Menghitung pertumbuhannya agak besar ya. Karena kita nggak punya data shares ke belakangnya ya. Kalau komersial kan gampang ya dia kembangkan di depan. Ini yang menjadi tantangan yang ke depan. Tapi ini setiap 2 tahun terakhir memang ada masukan bahwa kembali membangun series ekspektasi. Jadi kalau tidak kita mulai ya nggak akan ada gitu. Keuangan sosial saya masuk ke perhitungan pertumbuhan pembiayaan. Next slide. Nah ini untuk pelayanan program di tahun 2025
Bapak Ibu, Pak Tauhid, ini tetap kayak dengan tinggal pertama pengembangan kapasitas governance, kita masih merencanakan untuk adanya capacity building ya. Tapi yang tadi menjadi konsennya apakah terbatas untuk belajar atau kita perluas juga. Kemudian sertifikasi juga terima Pak Menteri terbatas mengajar apa masuk akil juga gitu. Implementasi TNJCP, WCP, insya Allah mungkin tahun ini kita perluas selain WCP, ICP. Target ya, di kali di awal kami sampaikan, kita sudah come up dengan model bisnis yang longgar juga dengan guiding principle-nya ya. Hingga tahun 2020 kita bisa mengimplementasikan JTP WCP itu secara lebih luas gitu. Kalau tidak kantor perwakilan paling bisa mungkin akan bisa apa sedikit kantor perwakilan yang tata ini kalau bisa misalkan tidak mungkin tapi kalau mungkin kita bisa mengimplementasikan ke 46. Jadi bisa kita bayangkan kita selalu kalau misalnya kita implementasikan ke 46 kantor perwakilan nanti akan ada proses pendampingan terus semua provinsi ya karena BI kan ada di semua provinsi ya plus kabupaten kota ya. Jadi mungkin kolaborasi ini di tahun depan bisa melaksanakan satu lagi piloting dan output outcome-nya gampang untuk model universitas serta kayak musikal. Kemudian yang terkait dengan pengembangan model bisnis di pabrik ini kita akan happy mungkin tahun ini atau awal tahun depan sepanjang tahun depan mungkin ya karena prosesnya nggak pendek panjang terkait dengan ISMV. Kalau kita nyebutnya ISMV Indonesia Special Mission Vehicle atau kita ada apa ya istilahnya? Syariah Development Fund atau bank wakaf lah gitu. Ya, ya itu. Yes. Ada survei wakafan, tapi dari kita sudah lama kali apa? Dari saya lihat ya kalau Jepang agak lebih general, klik gitu. Kemudian penyusunan kajian lanjutan, nah ini yang masih SMP. Nah selanjutnya terkait modal bisnis, ada penyusunan modal bisnis keuangan sosial sistem. Pak Muhid juga bisa merancang misalkan untuk optimasi aset wakaf ya, bisa nanti kita basisnya dari aset wakaf di Kemenang, bisa kita piloting. Ini karena mitra-mitra strategis kita sudah siap-siap jika siap karena mereka punya KPI juga gitu. BP Tapera ya terkait perubahan untuk masyarakat dan penghasilan rendah, mereka sudah siap bahkan tahun ini katakan mereka siapkan pelajaran untuk visibility study-nya gitu. Tapi masalahnya nggak ada aset yang mau kita piloting di kemarin. Kemudian next di OJK. Kemudian piloting pengembangan model bisnis multi kelas. Jadi nanti kami diskusi ke spesifik ya di sesi siang dengan master kayak kebudayaan dan bisnis pelaksanaan dalam wakaf ini mungkin bisa kita formulasikan di siap tahun lalu kan kita head sholat ini kita undang khusus perbankan terus kita undang beberapa proyek yang sudah kita kurasi ya. Mereka presentasi kemudian kalau tahun ini tidak seperti itu mungkin tahun depan kita sudah rancang model yang bisa probability suksesnya lebih besar jadi dan yang terkait dengan perluasan digitalisasi tadi yang sudah saya sampaikan perluasan aja ya pada aplikasi digital kemudian yang sudah terpakati maka tetap onboarding bisa wakaf menjadi atau menggunakan data yang lain. Dan selanjutnya terkait dengan database, di setelah sesi ini akan kita perdalam lebih lanjut dan agar kegiatan di set yang tahun ini alhamdulillah ya
yang Pak Dirjen berkantor di CC ya, kebetulan saya model saya gitu beliau. Next slide. This is the okay. Next. Udah semua program kelas Ini itu yang banyak di beberapa istilah yang dalam di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya hormati Pak Yono, Sekretaris, pimpinan BWI, Pak Solah, dari KNKS, tim dan juga Pak Jordi, semua ini tim BI yang saya hormati, Pak Eka dari Basnas. Izin memberikan rendition saja terkait dengan beberapa hal yang cukup detail dan luar biasa dipaparkan di depan, yang mengandung dua entitas masa lalu meskipun belum berakhir dan masih ada Desember salah 2024 dan juga proyeksi tahun 2025 ya terus kita lebih kualitas dan hubungan kerjasama dalam bahasa kesilaturahmi. Ya, meskipun ada satu catatan bahwa dari sekarang yang dimungkinkan ini di tingkat perikatannya itu bisa lebih kencang gitu Pak ya. Terkait mobilitas ya kan. Meskipun many program sudah running gitu ya. Dan saya juga berterima kasih mewakili Kementerian Agama. Berterima kasih kepada seluruh pihak berkhusus BI yang kita sudah bekerja sama secara atraktif begitu di beberapa kegiatan dan program dengan BWI, KNKS, Basnas. Sekolah ini kita adalah bagian dari ekosistem ya yang ya secara termal dari seperti bahasanya dan dari sinergi dan di bahasa fisika sama Solo teori tadi. Ya saya kira ada beberapa poin ya Bapak Ibu ya. Kalau boleh, baru tadi saya belum. Oke. Jadi meskipun kita masing-masing punya KPI gitu ya, punya target, ya rencana program, tapi saya kira kita semua pasti merujuk pada RPJMN ya, yang tadi juga sempat disampaikan, disinggung atau dispil oleh Pak Yono terkait dengan pesta cita begitu, di mana di RPJMN 2005-2029 ya, ini kan ada sasaran pembangunan yang dalam tanda ketik kita lock dalam bahasa agama maslahat. Beragama maslahat itu kita turunkan kegiatan karena ST3 itu terkait dengan pengembangan dana sosial keagamaan produktif, bahasa untuk membahasakan zakat dan wakaf. Kalau dana sosial keagamaan lainnya itu disebut pengembangan dana sosial keagamaan produktif.
Kata kuncinya di sini ada dua. Yang pertama dana sosial keagamaan itu boleh jadi kita maknai secara jama'i gitu, secara umum saja, tidak ada zakat dan apa, tapi ya kan kemarin Menteri ini itu menyampaikan ada kafaroh, ada dam, itu semua adalah dana sosial keagamaan. Yang kalau itu dikelola dengan secara apa, secara manajemen yang baik tentu sangat mampu untuk kita jadikan sebagai basis atau backbone pengembangan ekonomi syariah ke depan. Beliau kemarin menyampaikan ada Rikas, ada apalagi Vidya ya, sekarang Fitra belum juga terkelola dengan baik, belum terpecah dalam eh, apa dalam laporan secara lebih presisi. Saya sendiri juga masih penangkapnya itu ada di Obalase. Nah, kami lanjutkan untuk Kementerian Agama ini, Bapak Ibu, ini ada 9 program prioritas. Ini nggak tahu kata 9 nggak bisa disesuaikan yang lain. Ini untuk quick win beliau ini ya, dan kami di Kementerian Agama. Kami ingin fokus di nomor 4 dan 5, yaitu pemberdayaan manusia kita. Untuk itu, ini inline Pak dengan tadi yang kita ingin melakukan transformasi digital. Itu kan dalam rangka waktu. Pemberdayaan juga tadi Pak, ayo kita bisa kolaborasi. Saya udah sebelum ini share ya. Juga saya sudah mencatat beberapa catatan pokok begitu di sini. Terkait dengan pemberdayaan ini, kami blessing ya, alhamdulillah di tahun 2024 ini selain menjadi wakaf raisernya BWI gitu. Nah, soalnya saya sampaikan Kementerian Agama adalah wakaf raisernya BWI. Karena yang mengelola uang itu adalah di BWI. Dan berbagai giat kami sudah lakukan untuk itu, baik di event kemarin, lalu sebelumnya juga di eventnya DFX dalam hari lahir Kementerian Agama, dan alhamdulillah menunjukkan tren yang positif. Terus kita di IWP ini juga apa namanya, satu segregasi yang cukup diametral begitu ya. Di mana tahun 2021 kita baru piloting ada 1, 2002 hanya 12, 2023 itu ada 24, sorry di 2023 itu ada 14 baru. Tapi 2024 dengan kurang kolaborasi kita tidak menganggap kesediaan diatur. Kita bisa melakukan loncatan sekarang sudah 24 itu titik. Tahun depan tetap kita hanya triggering aja Pak. Makanya kita tetap kita ajak kolaborasi. Kemarin saya di Rakernas Lazismu di Jogja. Kami sampaikan, ayo dana fisabilillahnya di Lazismu itu kita gunakan untuk mengembangkan tanah-tanah wakaf yang masih idle di Muhammadiyah di mana. Kalau ini terjadi, kawinan ini direktoratnya Jasa dan Wakaf gitu ya. Saya kira nanti kalau kantornya Basnas dan BWI itu gabung kayak di Siak kemarin itu mungkin enak kali ngopi bareng. Oke. Iya gitu ya. Atau ngopinya di Tamrin. Kemudian guru juga Tamrin. Jadi pemberdayaan ini kami juga nggak tahu ya. Alhamdulillah merasa bersyukur aja gitu, merasa punya banyak teman di 2024, merasa punya banyak apa support system gitu di ekosistem ini. Ada juga Z itu yang sebelumnya hanya dari APBN 2024 saya hanya target 100 dengan kolaborasi karena paradigma baru Pak, tapi alhamdulillah tembus di 208 gitu.
Kampung Zakat. Kami namain sekarang KZ Rigol karena perspektif. Lalu belum jadi masih impor. 2025 saja karena ada beli masa dulu. 2000 ada juga pengembangan ekonomi berbasis KUK yang tadi di-spill oleh Pak Yono. Ini kami juga di 185 titik. Target saya hanya 100 sebenarnya. Karena sebelum-sebelumnya itu under 100 gitu. Jadi saya ya alhamdulillah gitu. Semua over melebihi target. Nah, kalau pengembangan ekonomi umat ini sebenarnya saya juga belum happy. Makanya saya ingin 2025 saya mau target inline dengan KUA revitalisasi, yaitu ada 1.200 KUA. Dengan catatan saya minta kepada Pak Ek, dorong Pak Ekosim, mensegerakan semua KUA yang mau di tagging untuk jadi OPZ itu, mengelola OPZ, itu dikasih izin semua oleh Basnas. Nah, dari situ baru kalau sekarang kan 251 ya. Kalau ditambah itu ya udah cocok itu 1.000, saya targetkan 1.000. Loncatnya biar melenting sekalian. Nah, kenapa ini penting Pak? Kami sudah melakukan kajian sebetulnya dengan ini dan juga pusing pelayanan tadi, di mana hasilnya sangat positif gitu, bahwa terutama untuk PU ini kita bisa membantu penguatan family resiliences atau ketahanan keluarga yang penerima kecil Pak, hanya 10 juta per keluarga. Tapi dampaknya luar biasa. Jadi usahanya semakin tumbuh. Di Komodo itu misal kami kemarin kunjung ke sana sudah jadi 12. Iya, yang itu mampir kamu. Jadi penerima manfaat itu sekarang jadi 12. Para penerima manfaat. Saya nggak diajak, saya mereka paling. Nggak bercanda. Jadi 12 itu Pak, seperti ini ngumpulin tiap bulan pengajian, lalu ngumpulin sedekah, jadi 10 juta dikasih keluarga baru. Kumpul lagi, kasih keluarga baru itu Pak. Ini kesadaran mereka untuk membangun kohesi sosial ini cukup baik. Tuh. Lalu kita bisa jaminkan tidak ada stunting karena gizinya otomatis baik karena ekonominya nggak ada lagi anaknya yang putus sekolah karena ekonominya tumbuh gitu Pak. Nah ini harapan kami PU ini bisa menjadi etalase bersama untuk pemberdayaan ekonomi berbasis zakat investasi dan CSA. IWP tadi tugas pokok produktif juga kami akses ke BPKH begitu untuk dana manfaatnya, dana maslahatnya juga alhamdulillah ada 12 titik yang tapi kami belum happy karena ini ya masih bertumbuh ya. Kita memang harus terus menaikkan achievement ini. Lalu kota wakaf yang alhamdulillah kemarin kami baru tadi malam baru nyampe ya. Ini wakafnya luar biasa Pak. Jadi mereka segmentasi itu kayak wakaf Jati, wakaf madrasah. Ini jalan dan ya kami berharap dengan CWLD yang dikembangkan oleh BR apa kemarin ada sekian dari dalaman dikasih motor yang apa yang kosannya itu dari seluruh pegawai BR gitu. Ini baru baru digali aja. Terus kemarin menghasil juga 600 juta untuk gerobak. Simbolis ada 3 gerobak untuk pedagang di dekat masjid itu. Nah, saya kira kalau ini kita terus lakukan tadi dengan saya kira ada stakeholder pada keluar yaitu LSPB kegiatan bank itu. Kalau 50 ini berkaya betul terlalu cepat dengan berjejaring bahwa provinsi maupun dari kabupaten kota lalu dengan nanti ini saya yakin akan semakin menggeliat begitu impactnya.
Nah, yang nomor 5 itu Pak, pengembangan sumber daya manusia. Itu saya kira tadi yang online kontrak mungkin juga juga besar karena dari hasil riset yang dilakukan oleh Pak Waryono and tim ya, terutama Mas Iqbal ini sebagai tim leader ya, ini menemukan bahwa ada gap yang ini cukup mengerikan dalam arti ke depan ini menjadi obstacle besar gitu. Jika amil ini tidak segera kita eh, selesaikan, mulai dari sertifikasinya, mulai dari gradingnya itu baikkan, lalu ini nanti kaitannya dengan masa depan amil itu sendiri, Pak. Jadi kita berharap ini sudah jadi beberapa bukti ya, sudah di beberapa stakeholder kita gitu, untuk agar kita ini nggak beda jauh dengan Nadir saya kira. Jadi kami iya ada nanti dengan LSP Basni sih Pak. Nah, saya ingin langsung ke sertifikasi Nadir nih Pak. Ada beberapa catatan kami ya, nanti bisa kami berikan catatan. Pertama, ini kalau untuk akses sama soal ini terkait ini masih didominasi oleh Nadir yang masih calon, bukan Nadir yang betul-betul kan gini. Kita ini problematikanya persoalan Nadir. Saya kira Nadirnya ini yang perlu kita bereskan. Jangan celon dulu. Gitu. Berarti ini ada yang bermain ini kita tetap baik. Betul betul Pak. Ini ada catatannya. Nanti kita requirement-nya kita kita rinci gitu ya. Sehingga yang hakim itu nanti betul-betul sesuai dengan target kita. Jadi kedepannya saya kira untuk opsi itu peserta harus melampirkan bukti akta ikrar wakaf paling enggak. Jadi kalau dia melampirkan AIW, sertifikat tanah wakaf atau penetapan nazir dia, ya, BPI, nah itu sah sebagai nazir. Jangan calon nazir. Sehingga iya Pak, gitu. Ya bolehlah yang calon, tapi nanti ada segmen khusus calon. Kita memberi materinya itu pasti stretchingnya akan berbeda antara yang sudah nanti dengan calon nanti. Begitu juga untuk target eh, apa target peningkatan eh, penguatan kapasitas ilmu pengetahuannya pasti akan berbeda. Lalu yang kedua, Nadir minimal 1 tahun kalau bisa itu minimal sudah ada pengalaman Pak, tidak hanya 1 tahun, tapi dia punya pengalaman apa sih terkait dengan peran dia sebagai nazir itu. Pokoknya dari lama pulang sudah jelas. Ya, makanya itu harus dibedakan Pak. Jadi kalau nadir wakaf tanah itu tentu kan dia seputarannya how to develop tanah itu bisa menjadi more productive gitu. Tapi kalau wakaf uang, wakaf melalui uang, ini kan lebih kepada marketing manajemen untuk bagaimana masyarakat itu mau berbondong-bondong menjadi wakif gitu Pak. Nah itu saya kira ke depan penting ya untuk menjadi salah satu requirement yang harus diisi oleh peserta untuk assessment awal. Lalu nanti hanya bersifat sosial. Nah ini kalau bisa Pak segmented aja, misal basis pesantren, basis ormas, basis masjid atau basis apa gitu. Jadi tidak hanya sifatnya sosial gitu secara umum. Gitu. Nah, monggo kita sepakati aja nanti kalau kita kan sudah ada nih kita masih tinggal nanti lalu tidak ada integritas sehingga tidak mengikuti sesi dari awal hingga akhir. Ada yang apalagi Zoom itu hanya buka tidur. Saya yang ngomong besar-besar gitu, kalau kami begini, oh enak banget ada yang ngudut. Iya Pak, yang ngudut.
Oh saya juga pengen ini sebenarnya gitu. Itu yang salah juga sesuatu. Lalu sesuatu penguatan sebuah usul bahan bersama Pak. Jadi TL-nya tidak lanjut dari sekarang gini Pak, kemarin itu Pak ada pertanyaan saya lagi di depan di siang itu. Pak, saya udah ngikutin sertifikasi, tapi kami bingung Pak. Habis sertifikasi kami mau ngapain? Saya balik Pak. Loh, justru ini pertanyaan saya kepada Bapak. Setelah sertifikasi, ada nggak skala perubahan pada Bapak waktu yang palingnya itu? Oh iya, tahu cara pengembangannya. Project Bapak di Bapak di luar. Saya gitu. Wah, ya gitu. Kayaknya jadi calon Pak. Kalau udah nanti kan dia pengen masuk. Pak, kami punya begini, begini, begini. Gimana cara saya mengembangkan? Oke, sampean terus ke perbankan. Di mumpung ada perbankannya, tolong buat program bersama. JWLD boleh, saya bilang gitu. Atau 02 atau apa boleh. Sehingga pembiayaannya semakin baik. Gitu Pak. Ini enak kalau ngomong gitu. Terus ini pre-test dan post-test. Kemarin di setiap besar itu kan kita lakukan itu Pak. Nah ini beberapa nazir terutama yang minasana akhir Pak, yang senior-senior itu, jamaahnya senior kan sana akhir Pak. Itu eh, ya tidak aktif dengan handphone gitu. Buka Google Form aja bingung gitu. Supaya kita tidak bisa menilai dia pre dan post kan. Nah, ini perlu juga seleksi, Pak. Jadi nanti mungkin ini segmennya bisa nanti dikoordinasikan Pak di kantor perwakilan gitu ya, atau kanwil atau kemenang dan BWI-nya. Ini orang yang memang betul-betul yang ingin kita ingin naikkan apa yang jadi tidak sembarang orang yang dikirim udah gak ada orang yang dikirim. Lalu oh ya ini yang lebih spesifik yang kemarin dari Happy Train. Karena kita ikut pelatihan, ikut sertifikasi, itu banyak yang anu, Pak. Ya nggak apa-apa untuk pengalaman. Lagi sertifikasi. Iya, iya, iya. Nah, ini waktu ya terkait dengan waktu, ini ketepatan waktu juga Pak. Jadi program. Lalu modulnya, ini saya kira perlu modul khusus Pak, pelatihan secara kabaran gitu ya, antara PWI, PI dan Kementerian kita susunkan modulnya biar standar. Jadi ada tentang regulasi itu punya saja itu diangkat, WJB-nya seperti apa, domannya, untuk nanti dan kita juga di Kemenang dari semua. Jadi nanti di buku-buku Kemenang juga bisa menjadi bagian dari bahan yang akan digali. Lalu perlunya instrumen Pak untuk evaluasi output dan feedback. Sehingga dari pelatihan itu bisa kita tahu dari sisi peserta mungkin apa yang dibutuhkan tapi belum terpenuhi gitu. Lalu terkait dengan pemateri mungkin ada yang perlu ditambah gitu materi apa dan sebagainya itu. Oke, lagi. Nanti biar ke depan bisa semakin. Nah, itu sertifikasi mandiri. Sertifikasi amil saya kira itu dengan pas nanti eh, cover tinggi. Nanti kita konsultasi di Kemenang aja Pak. Kita ketemu tripartit gitu ya. Sekaligus biar dari BI juga memiliki pemahaman yang selama ini sudah dilakukan, komitmennya seperti apa ya. Dan Pak Waryono sendiri kan sudah punya hasil kajian itu Pak yang pernah sampaikan ke pimpinan ya Pak. Ya, sehingga tahu kebutuhan ke depan yang paling urgent, yang paling mendesak itu apa. Lalu terkait dengan literasi dan edukasi ya, saya kira kita diskusi di beberapa kesempatan yang lalu ya Pak ya, terkait dengan kita perlu masuk di kampus
ya untuk zakat wakaf khusus kampus, karena kalau BWI sudah ada wakaf khusus kampus kemarin ya. Perlu kita misifikasi di beberapa tempat. Saya kira KNI juga juga harus menjadi bagian ya apa yang determinan dalam konteks ini. Jadi bisa nanti zakat wakaf aja langsung gitu, zakat khusus kampus, terus ke school ya, terus ke school sama madrasah, karena Dirjen Teknis sudah komit itu Pak, nanti bisa kita tindak lanjuti ya kemarin masalah ya untuk haji juga kan. Nah untuk zakat wakaf khusus pesantren saya kira ini juga penting Pak. Nanti kita bisa ajak kayak bisa Sidokiri atau alias ini gitu ya untuk mungkin di beberapa daerah untuk memberikan apa, studi tiru begitu bagaimana sih menyiapkan kemandirian dari sisi financial untuk pesantren dan inklusi keuangan syariah di pesantren secara lebih masif. Lalu ini Pak yang tidak kalah penting, kami insya Allah 2025 kan menggandeng platform TV ya TV nasional. Paling nggak kayak misal jejak petualangan, Pak. Tapi isinya itu dia bukan petualangan alam saja, tapi bagaimana sit pengembangan ekonomi kreatif basis zakat dan wakaf melalui Thomas. Nah itu kita blow up gitu. Jadi orang lihat oh kampung zakat di sini tuh before and after kampung zakat itu gimana itu kayak. Nah, nanti kita bareng-bareng gitu. Nah terus misal PU KUA gitu. Nah kita coba kita di Kemenak sedang mengembangkan ini juga Pak apa dashboard untuk etalase produk. Nah, ini nanti juga bisa kita beberapa titik yang bagus bisa kita blow up di program itu. Lalu program kolaborasi ke depan, saya kira apa yang sudah dilakukan di Kementerian Agama ini perlu tadi yang sudah saya ceritakan. Kita glorifikasi menjadi lebih besar lagi gitu, baik untuk inkubasi wakaf produktif, kota wakaf, kampung zakat, TU, maupun untuk program-program pembiayaan ya, baik dari terutama untuk wakaf pricing ya, untuk konteks JWLS dan JWLD berbasis perguruan tinggi. Saya kira itu Pak komen dari Pak. Oke, untuk yang database ini saya kira eh, kita sudah langkah lebih kaki. Insya Allah di minggu depan ya Mas Iqbal ya. Finance, ya, tapi ya dengan Bapak nanti kita gabungkan dengan kita giat dengan KNKS gitu untuk ekspos capaian kinerja zakat dan wakaf 2024 dan apa namanya outlook ya sosial itu. Nah ini nanti akan kita mencoba kemudian ini begitu. Insya Allah di tanggal berapa? Tanggal 20 ya. Secara konferensian ya. Tanggal 20 nanti ya. Iya Pak. Nah ini yang sedang kita kembangkan ya di yang Islam ya. Dari Islam ini. Oke. Bahasa Indonesia itu uslah ya. Uslah, Islam. bahasa Indonesia tidak uslah gitu. Iya. Uslah, Hati segala bahasa Bang. uslah. Itu yang uslah. Mas Iqbal bisa dibantu nanti terkait ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya Mbak kemarin di Sdatin beberapa catatan terkait bagi dan danu. Nah itu memang pemerintah
kita di bawah BINU ada nama saran bagian Pusdatin ini sendiri sebelumnya gabung dengan Humas, sehingga disarankan beberapa apa sih sistem informasi itu harus registrasi di Komdigi Pak, seperti itu. Nah, batas maksimum registrasi itu 3 tahun setelah adanya KMK di tahun 2024. Nah, karena pemberian dana bantuan untuk melakukan aplikasi tidak untuk jadinya temuan audit itu kita tidak terdaftar. Sebenarnya kan berapa integrasi data yang ingin diselesaikan ya. Misalkan kalau ini yang udah berjalan ini kan Simzat dan Siwa pernah ya. Di Simzat ini kan data Basnas dan LAS. Nah, data LAS ini, format data LAS itu adalah partisipasinya, Pak. Partisipasi dalam penginputan data tersebut. Nah, sehingga dikunci kalau untuk LAS ya perpanjangan izin itu harus melengkapi datanya dulu. Karena kalau nggak dikunci itu akan sulit mereka untuk menginputnya. Dan bulan Juli itu kita udah bertemu dengan pihak Panadra ya, dan kita udah kayak gitu ternyata baru bisa integrasi dan komunikasi itu di bulan Desember. Ya, LPZ kan aja kan di LPZ itu selalu keluar mundur karena memang datanya dalam. Sebenarnya untuk sistem tuh masalah data adalah penginputan dan SDM yang seperti itu. Makanya di PMA baru lah itu kita mendorong adanya divisi untuk pelaporan yang sebelumnya itu divisi kan kumpulan tata kelola sama pemberdayaan pendistribusian. Nah, adanya khusus divisi pelaporan melaporkan beberapa data lagi. Karena kemarin hasil diskusi itu ternyata ada tiga tiga versi ya, tiga versi data tersebut ini. Pertama versinya Pak Hasbi yang dalam hal kajian, kemudian ada versi yang Pak Nadra dari IT dan versi koordinasi yang ada. Jadi tiga itu ternyata tidak terintegrasi. Yang dipakai Pak Dadang itu kan versi kajiannya Pak Hasbi. Ya, tapi kalau baca LPZ kan audit ya. Nah, itu akan berbeda ininya dari angkanya dan partisipasinya seperti itu. Nah, itu yang masalah. Jadi dalam diskusi menghitung data. Kemudian berikutnya yang akan berjalan itu adalah modul e-learning integrasi Pak. Jadi kan kita ketika buat e-learning ternyata tidak boleh karena di balik bank itu sudah ada e-learning LMS gitu, learning management system. Nah, harapannya nanti di kolaborasi itu ketika Amil atau Nazir dan PPIB FUSU dan KWN kompetensi ini masih kurang, jadi mereka harus menggunakan e-learning. Nah, nanti kita bisa kolaborasi dalam misalkan kan ada di institut yang waktu itu kita waktu di Bandung itu ya. Sejauh mana dalam penyusunan modul dan efektivitas dalam pembelajaran itu bisa efektif. Gitu. Seperti itu kira-kira untuk yang data ya. Kemudian untuk yang tahun 2025 juga di slide-nya juga tentang ruslah atau mutasi ada benda wakaf. Nah, di mutasi ini sebenarnya kan ada dua masalah data. Pertama data nazirnya itu sendiri karena berubah ya. Kemudian data itu gitu. Nah, itu perubahan itu yang belum terintegrasi dengan data siwap maupun data yang BWI pergantian nazir ya, soalnya itu proses ya. Nah, harapannya kalian juga berdiskusi dengan proses di kantor juga nantinya ada akun BWI di sistem ruslah ini. Gitu, kira-kira. Kemudian untuk yang data nazir juga berbeda antara misalkan di data kami di Siwak itu kan ada LSPW 50 Pak. Nah, untuk updatean data nazir Kapuang ini kan dari 448 di bulan Agustus, sekarang udah 471. Nah, ini ada beberapa belum terinput gitu sehingga ketika LSPWU ingin mengirimkan laporan datanya nggak ada di kita. Di integrasi itu sebenarnya ngobrol dan antar sistemnya bisa saling terbuka. Nah, berikutnya untuk di next slide Mbak Biji. Nah, untuk pengawasan Pak ini ada 3 modul Pak. Pertama untuk audit syariah, itu kemudian modul kinerja audit atau yang dulu registrasi, kemudian modul audit keuangan seperti itu. Nah, ini 3 modul ini dalam hal pengawasan lembaga zakat. Nah, sebenarnya ini relate dengan zakat komprehensif Pak.
Nah, evaluasi kita di diskusi itu zakat prinsipal kalau bisa dinaikkan menjadi aturan yang ilegal. Ini kan zakat prinsipal kan masih bentuknya pedoman. Oke. Nah gitu, jadi bentuknya kan pedoman, tapi tidak bisa apa ketika ada pertanyaan dari LAS ketika kita udah mengikuti zakat prinsipal tapi di temuan audit syariahnya ini salah terus ya zakat prinsipal kan nggak ada legalnya Pak gitu sehingga pasti yang dirujuk adalah pedoman audit syariah gitu. Nah, harapannya bisa terintegrasi antara DCP ini dengan audit syariah sehingga dalam hal pengawasan syariah pengusaha dan lain sebagainya itu bisa terintegrasi karena kan bahas masalah jual pasti ketika misalkan dia harus ngikutin yang mana nih ya CP atau yang kemudian untuk kinerja audit sebelumnya kan ada registrasi yang di kepala itu audit kemudian sekarang diperbarui oleh pas audit yang kinerja audit itu sendiri nah ini nanti sedang juga review juga ada beberapa instrumen kemudian untuk audit keuangan nah ini sebenarnya masuk masalah audit keuangan itu ada dua Pak. Pertama aspek pendanaan dari KPP adalah tugas. Nah, selama aspek pendanaan ternyata ada beberapa temuan yang ketika sudah di audit keuangan, tapi hasilnya tidak relevan dengan temuan audit di WFH ya, di- tidak efektif gitu. Nah, makanya kita lihat ini itu udah koordinasi realisasi antara tapi yang hanya untuk ini tuh kan terus kita sih 09 itu sendiri. Nah, mungkin kan beberapa pihak BI kan sebagai IAI juga ya, dari orang yang BI bisa kolaborasi dia untuk audit keuangan dan ya betul tidak semua bisa audit dan karena kendala biaya dan ini kertas kerjanya tuh laporannya nggak langsung bisa diaudit gitu ya kayak di audit gitu. Jadi apa yang dicatatkan sama yang nanti pas tas kerja di laporan tuh nggak sinkron nggak siapin dari awal jadi pas audit baru kasih semuanya gitu repot jadinya. Nah, harapannya kan terus dari awal dari dia mencatat bukti soal zakat sampai laporan satu ekosistem yang eh, keberlanjutan ya. Kan. Jadi ketika KP masuk tuh udah tinggal nyari itu aja, bukan bimbing dari bukti soal zakatnya segini, dicatat segini, harus segini, berdaya segini. Belum lagi yang penyaluran buat pihak ketiga. Paling kemudian yang terakhir untuk sistem next slide. Itu adalah tentang pengawasan wakaf Pak. Ini kan sebelumnya divisi kami kan pengamanan atau wakaf kemudian dia berubah menjadi divisi pengawasan harta wakaf jadi ada ada tambahan tugas fungsi seperti itu kira-kira. Nah di modul pengawasan itu juga butuh masukan ya karena kan ada relate juga WCP ya psikolog harapannya BCP ini yang sudah ada beberapa besar nanti disesuaikan dengan regulasi yang ada kemudian jadilah aturan yang bisa instrumen pengawasan dan di BWI di Kemenak itu mengawasi BWI gitu dan mungkin itu ya untuk sekilas untuk yang data. Nah kemudian kita tuh ada KPI Pak sebenarnya KPI itu ya umum sih bahasanya di halaman 6 bagi KPI Dirjen, kemudian KPI Dirjen ini sebenarnya ada dua. Pertama adalah presentasi pengendalian seluruh kemiskinan untuk penanggulangan kemiskinan dan majunya kesejahteraan. Nah ini kita nanti bisa melihat berapa sih dampak dari dana sosial keagamaan ini. Gitu. Yang kedua tentang profesionalitas lembaga. Kemudian berikutnya ini yang juga bisa dikerjasamakan adalah di halaman 7. Nah ini Pak yang dimana mustahil data terintegrasi basis data terpadu nasional. Nah ini sebenarnya kan kalau yang hasil kajiannya pasti sebenarnya udah cukup cuma itu tuh belum terintegrasi dengan data Resosek atau DTKS atau B3KE gitu. Jadi harapannya misalkan tahun depan kita 0,5% dulu. Jadi misalkan dari 25,9 juta 0,5%-nya
targetnya bisa terintegrasi data mustahilnya. Kemudian setelah kolaborasi juga sebenarnya banyak beberapa las Punajir yang sudah berkolaborasi tapi tidak tercatat gitu. Padahal kan ketika tercatat itu kan nanti saling ngobrol dan saling tukar experience gitu, koneksi. Bisa satu itu ganti nanti berapa mau kelas di Indonesia. Nah itu. Kemudian harta benda wakaf yang dikelola di provinsi. Kemudian selanjutnya ini yang profesionalitas ya, lembaga zakat sesuai syariat, kemudian dibina seperti itu. Berikutnya, nah ini untuk layanan kami, layanan itu kan juga dalam mengajukan lembaga zakat dan wakaf, kemudian IW diterbitkan dan advokasi penanganan dan wakaf. Nah, kita juga perlu ini Pak, kerjasama dalam hal pengidentifikasian harta benda wakaf gitu. Dalam hal pengidentifikasian harta wakaf kan data wakaf siwak ini kan sebenarnya tidak sepenuhnya valid ya. Nah, harapannya di tahun depan itu kan bisa kolaborasi misalkan eh, B Bank Indonesia perwakilan di kabupaten kota memfasilitasi nazir-nazir yang ada untuk memvalidasi gitu ya. Nah, di sistem kami sudah ada siwak by phone jadi udah bisa memvalidasi melalui hal itu gitu. Karena dari 440.000 sebenarnya tidak ya tidak ada gitu. Karena bisa kerja karena butuh cost yang cukup banyak juga untuk melahirkan data-data yang ada gitu. Nah betul sebenarnya kan yang ada itu baru tahun 30% itu ketika terjadi kasus ya, oh iya, baru Nazira curhatnya dari kasus ini ya. Tapi pemutakhiran itu dibiarkan aja selama padahal banyak potensi yang apa yang bisa disinergikan. Ya kalau validitasnya sih belum tahu berapa ya, Bang. Tapi sih hampir sekitar kalau yang untuk tahun 2015 kan sih insya Allah udah agak valid. Tapi yang sebelum-sebelumnya karena input ya, inputnya hanya laporan aja, jadi kurang valid untuk klaim itu, klaim hidupnya itu jadi persoalan. Iya, pemutakhiran. Tapi sebenarnya kan berbasis ormas banyak kan berbasis ormas sama ikatan masjid dan sebagainya sebenarnya bisa lebih mudah gitu sama penyuluh kemudian kan ormas buat kemudian dan sebagainya karena kan di masing-masing juga punya sistem masing-masing desimal untuk sebuah mungkin secara umum itu sih Pak untuk yang 2025 yang sudah disediakan kemarin juga udah ngobrol dengan Basnas ada ini juga dan saya sudah terima kasih ya assalamualaikum. Nah, jadi tadi ngomongin terkait dengan evaluasi dan rencana kerja yang bisa kita alignmentkan kalau yang Indonesia ya. Masih baru terkait dengan inisiatif digitalisasi ya. Nanti mungkin jadi concern nih Gus Fahmi ya, terkait dengan integrasi data ini. Terus kayaknya banyak irisan yang mungkin bisa menambah hasanah integrasi data. Untuk selanjutnya mungkin kita punya waktu 15 menit ya. 15 menit. Ya. Oh, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita rencana minggu depan akan raker ada beberapa isu yang nanti ada kaitan termasuk dengan sistem ini dan termasuk dengan juga yang ini masih sifatnya apa namanya bocoran. Kenapa saya sebut bocoran karena belum disahkan di raker, jadi saya nggak berani nampilkan. Bilangnya itu bocoran dari terkait dengan nanti kita akan klarifikasi nanti jadi tiga. Yang pertama kita sebut sebagai mitra, kemudian nanti lokal atau sektoral, kemudian nanti tingkat nasional. Ini untuk menertibkan teman-teman sekaligus nanti mana yang akan dipilih untuk menjadi peserta sertifikasi nanti yang akan difasilitasi. Nah, asumsi mitra nanti ini adalah kalau di Basnas itu ada semacam budget ya, di mana belum punya
belum layak menjadi nadir secara persyaratan, tetapi mereka punya keinginan untuk melakukan pengumpulan wakaf uang, maka kita akan kasih SK mitra nadir. Itu PJT. Nah, itu PJT-nya, Pak. Nah, jadi mitra nadir. Berarti hal yang baru ya. Hal yang baru. Yang belum ada. Sebelumnya belum ada. Jadi besok silakan baru akan kita sahkan dan langkah berikutnya akan Itu individu apa lembaga? lembaga, tetap lembaga. Karena individu kita harapkan akan bergabung di lembaga karena susah untuk nge-track model pengumpulan melalui individu. Jadi mereka mesti ada lembaga berbadan hukum. Nah, yang kita masukkan di dalam mitra nanti ini adalah mereka mengumpulkan wakaf uang sampai dengan 500 juta. Jadi itu nanti. Atau kalau mau digabung, tidak apa-apa dengan aset wakaf lainnya atau aset lembaga lainnya senilai sampai dengan 5 miliar. Misalnya begini, memang wakaf uangnya dia baru 200 juta, tetapi lembaganya dia sudah punya pendidikan misalnya SD, SMP gitu yang dari sisi tanah, bangunan, kemudian aset-aset lain nilainya bisa sampai 5 miliar. Nah itu mereka bisa kita keluarkan sertifikat izin mitra. Nah kemudian mereka akan bisa naik kelas menjadi nadir lokal atau nadir sektoral. Kita sebut ada sektoral karena misalnya basisnya las kementerian, las BUMN. Nah yang selama ini masih tarung juga kan sama Basnas itu. Ya apa-apa lah kita kasih sektoral ya. Sifatnya sektoral, itu bisa juga organisasi kemasyarakatan, juga yayasan-yayasan. Nah ini yang kita sebut lokal itu jadi basisnya bisa daerah, tetapi juga bisa sektoral. Misalnya tiba-tiba SBMI, Serikat Buruh mau bikin las yang sifatnya sektoral, monggo saja. Nanti kelanjutan. Nah ini yang mereka mengelola wakaf uang sampai dengan 500 juta atau aset wakafnya mencapai 5 miliar. Nah di atas maksud saya wakaf uangnya mencapai nanti maksimal 5 miliar atau aset wakafnya maksimal 50 miliar. Baru di atas itu kita sahkan sebagai nadir nasional. Nah ini nanti akan terkait dengan apa yang dihadapi oleh BI yang disebut BCP. Nah nanti BCP itu Pak Yono akan kita taruh di kelas paling elit. Jadi peserta yang akan dilibatkan di dalam BCP adalah nanti kelas nasional. Kenapa? Karena ya yang BCP karena memang sangat rigid ininya. Penilaiannya rigid, pembinaannya juga nanti akan lain. Jadi lalu di yang nanti lokal dan sektoral yang kita sebut di internal BWI itu punya governansi nanti. Nah, governansi nanti itu yang kita peruntukkan kepada nanti lokal dan sektoral. Nah, yang kita minta nanti itu ya pembinaan-pembinaan yang sifatnya masih melalui laporan ini dan pengawasan yang sifatnya berbasis laporan sesuai dengan mandat BWI bahwa BWI bisa melakukan pengawasan tapi basisnya adalah melalui laporan mereka. Nah, kaitan itu kemudian sertifikasi nanti juga akan kita sederhanakan menjadi 3. Selama ini kan ada 10 skema itu. Yang alhamdulillah meskipun Gus Muhib masuk menjadi asesor, tetapi belum pernah
memiliki jadi 10 skemanya. Ya. Nah, saya bilang begini, lalu skema 10 itu mau diperuntukkan siapa? Mau diperuntukkan untuk para malaikat kan? Bagaimana kita bisa memerintahkan tanda kutip orang untuk menguasai 10-10? Sementara asesor sendiri pun bahkan belum memiliki 10-10-nya. Nah, bilang ini namanya belum bisa menjadi rasul karena nabi aja belum lengkap. Sehingga kita akan melakukan penyusunan ulang skema. Nah, ini syukur-syukur nanti BI juga sudah bisa terlibat mulai di penyusunan ulang skema ini. Terus 10 di Dibacotin jadi 3. Kita basic, intermediate, dan expert. Nah, asumsinya begini. Sesor semua harus masuk itu. Nah ini nanti ada kelasnya. Nah, kelasnya begini. Ini termasuk pendidikan yang menurut murid sambil ngantuk-ngantuk. Besok tidak ada begitu lagi. Nah untuk sertifikasi yang basic ini kita asumsikan di situ muatannya adalah penerimaan data benda wakaf dan pengelolaan secara basic. Kemudian pengelolaan keuangan juga secara basic. Ya cukup tulis besar, cash flow, laporan sederhana. Dan itu basisnya adalah sosialisasi kita, literasi kita. Nah nanti bisa berbasis web maupun kegiatan-kegiatan di WGTP, WGTC itu larinya ke sana. Nah, kita nama pendidikannya jadi ada istilahnya solid web, sosialisasi, literasi, dan diklat. Nah, lalu yang intermediate ini yang untuk kelas pelaksana. Mereka sudah jadi pengelola nadir, pengelola penampilan, kemudian sudah punya pengalaman. Nah ini jika dimungkinkan Pak Yaro, kami ingin bangun sistem EMS namanya, e-learning management system, sehingga orang itu tidak lagi ikut Zoom yang hanya 2 hari sambil ngantuk-ngantuk seperti Gus Muhyiddin bilang, tetapi memang kita bikin e-learning management system secara digital. Mereka harus mengikuti itu sampai akhir. Kemudian muncullah sertifikat. Nah, dari sertifikat itu plus pengalaman kerja, baru dia boleh ikut sertifikasi yang tingkat intermediate. Nah, kalau belum ada pengalaman kerja, dia tetap masuk basic. Nggak bisa. Harus ada pengalaman kerja di lembaga kenadiran. Itu minimal 2 tahun. Baru mereka boleh intermediate. Nah, lalu yang terakhir yang expert ini, memang ini kelas tertinggi. Nah, jadi ini kelas asumsi kita adalah kelas manajer dan calon direktur di lembaga kenadiran. Nah, baik dia mau manajer program, manajer keuangan. Jadi nanti Pak Wahyono, di tingkat expert inilah ada skema yang soal keuangan yang PSAK 112 itu semua jadi expert. Tetapi belum di intermediate. Karena kita tidak bisa mengharapkan teman-teman istilahnya ilmunya tidak manfaat. Jadi kita membuat persyaratan yang terlalu tinggi sementara belum mereka butuhkan di praktis sehari-hari. Nah sehingga dengan demikian ada kesinambungan antara pendidikan, pengalaman, dan sertifikasinya itu nyambung. Tidak seperti sekarang antara sertifikasi dan pendidikannya nggak nyambung, apalagi ada yang sampai bertanya setelah punya sertifikat saya mau ngapain? Nah ini mau digantikan ke kebanggaan, dapat terima. Itu jadi kalau memang mereka mau berkelas belajar, ya monggo saja. Jadi mereka cukup dapat pelatihan dari EMS, sertifikat dari EMS. Tetapi tidak harus melakukan sertifikasi yang
apa namanya ya, Basic semua dong. basic aja dulu, nanti sambil ini Kalau jadi nah kan termasuk ngurusi ini kan termasuk ngurusi kenadiran. Bisa masuk bagian dari Nah, jadi gambarannya begitu Pak Yono, sehingga sertifikasi ini benar-benar berbasis karena begini, kemarin oleh BNSP itu juga kita mulai dikenalkan pada proses sertifikasi tidak melalui pelatihan, tetapi basisnya pengakuan terhadap pengalaman. Nah, itulah yang kan, sehingga mereka nggak usah ngantor 2 hari lagi. Kalau sudah punya pengalaman dan itu bisa di ini boleh. Nah, sama kita masukkan ke sana. Nah, sehingga apa namanya kita harapkan nanti. Jadi ini yang berbau proposal sudah 2 nih Mas. Satu soal penyempurnaan orang skema sertifikasi itu dan apa namanya e-learning management system yang mungkin nanti bisa kita secara digitalisasi dua-duanya ini sebenarnya utamanya yang EMS ya, e-learning management system ini dikelola secara digital. Nah, catatan saya yang yang terkait dengan apa namanya pelaksanaan sertifikasi, sebetulnya kami berharap yang di karena eh, yang akan difasilitasi untuk ikut sertifikasi ini sebetulnya adalah pengurus lembaga pelatihan BWI. Karena asumsi kita juga akan memerintahkan mereka untuk menjadi nanti dengan dari semua itu. Apa itu Brazilian sebenarnya? Nah, nanti di kita akan klasifikasi teman-teman di BWI perwakilan itu, ya khusus yang BWI. Nah, klaster A itu adalah mereka yang memang secara persyaratan sudah layak kita sebut masuk yang tadi nanti lokal. Jadi mereka sudah punya kantor, ada stafnya, ada macam-macam yang itu masuk nanti yang kategori. Nah, di bawah kategori itu mereka kita SK-kan sebagai mitra nadir dan itu sudah apa namanya mulai tahun depan kita bergerakkan. Nah, sehingga kita berharap mereka inilah justru yang nanti kita inginkan untuk pelatihan dan sertifikasi mereka. Saya kira 3 catatan itu yang penting untuk Dia implementasi dari 3 kategori ini kan nggak berlaku surut. Artinya kan direktur yang sudah menjabat sekarang ini kan mereka akan tidak berlaku surut Pak Yono, tetapi pada saat perpanjangan kita sampaikan evaluasi. Misalnya begini, izin kenadiran itu kan sekarang sudah banyak keluar, tetapi nanti 3 tahun lagi pada saat mereka mau perpanjangan kita akan evaluasi berdasarkan ukuran ini. Nah, kalian masuk apa enggak? Nah, kalau bertahan di nanti kelas nasional ya biar kelas nasional. Kalau harus turun kelas istilahnya, apa kalau sepak bola itu apa? Legalisasi ya dari apa namanya? Nah itu tidak apa-apa karena faktanya begitu gitu. Sehingga nanti karena gini, kalau kalian memaksa las, maka kita wajibkan BCP. Pasti berat mereka. Nah, tapi kalau kita baru wajibkan apa namanya standar yang apa tadi saya sebut Pak, yang di internal kita itu governance nanti dengan persyaratan-persyaratan yang terukur lebih sederhana, tetapi ini sekaligus begini Gus Muhib, sekaligus nanti tanah itu juga kita harapkan mulai bergabung di sini. Karena apa? Karena mereka
punya izin wakaf uang, sekaligus mereka melaporkan pengelolaan aset yayasannya, aset lembaganya, aset wakafnya. Nah, karena tadi itu, maka kita sebut maksimal sampai dengan 5 miliar itu isinya adalah wakaf uang dan pengelolaan aset lainnya. Nah, dengan begitu ketika mereka mau mengurus menjadi tingkat nasional, mau tidak mau mereka harus mencapai wakaf uang 5 miliar atau dia melaporkan karena nilainya selama ini pengelolaan aset-aset wakaf itu sampai dengan nilai itu ekosalen ya. Jadi mereka lalu mau tidak mau terpaksa laporan kegiatan kena cinta. Dari sisi utang ambil tuh pengen digabungin. Nah ya, Gimana? nah, kalau itu nanti masuk di sesi berikutnya. Ini udah namanya sih spesial. Oke, terima kasih. Oh, Iya, itu kan proyek soal ini ada dua hal yang berbeda antara institusi najir dengan individu pengelola najirnya ya. oke. Yang sertifikasi kan sudah pengelola aja ya, pengelola individu. Nah yang pendekatan di sertifikasi itu ya mungkin bisa dari ya. Nah ini pertama kali di bangsa kita ya. Kalau konvensional kan sudah melakukan cukup lama nih, yang saya itu baru nih. Nah mereka diberikan kewajiban itu secara bertahap pasti sih gitu ya. Jadi berapa tahun mereka juga harus berapa persen punya sertifikasi sesuai misalnya. Nah mungkin bisa jadi pertimbangan juga ya. Nah misalkan ya sekarang direksi direktur biro Najir Nasional ya. Yang kita sasar kan individunya ya. Nah mereka mungkin dengan ketentuan yang baru menjadi tidak comply kan. Dan mereka belum bisa sertifikat dan tulis. Ini bisa dilihat secara dari dua secara bertahap begini ya. Misalkan dari 2 orang selama 8 tahun maksimal 20% ya. 2 kan kalau nggak salah ya. Jadi selama 8 tahun itu 1% orang. Nah, kalau ini tinggal pasukan dengan itu, banyak siapa loh? Kebanyakan Nazir itu 3 tahun. Nah, berarti kan kalau yang sudah diperpanjang tahun itu nanti untuk 3 tahun lagi ya gitu. Ini mungkin begitu kan. Oke, ini terima kasih update-nya Pak. Nah, ses. Nah, ini kita masih punya dua nih. Mungkin kita share dulu ya dari Connect dan Basnas ya. Kayaknya Connect selain itu yang harus diimpulkan ya. Iya, tadi. Terus lagi ntar ada berapa lagi. Saya dari Basnas mau ada pandangan umum dari diskusi kita di sesi pagi ya. Mungkin maksimal 10 menit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mau sekali apa nih? Selesai. Dibahas ya? Ya, Mas dari bebas. Oh, nanti ada yang lagi. Ya, speech kita. Ini enggak sempat sedikit. Tekan kasih musiknya. Kemudian dia berubah dari kami bisa lihat dengan yang pakai aset ini. Jadi kalau orang datang, kami juga sedang melakukan kerjasama juga pekerjaan lembaga dengan Exosec dan kita siapkan detail mengenai dasar sebagai unsur pencalonan dan sodako. Kemudian dengan pemenang yaitu yang sama dikerjakan baik universitas pusat, provinsi dan kabupaten kota. Ini menjadi salah satu penyelidikan juga sehingga potensi
terlihat secara detail. Kemudian juga untuk penyaluran ini hal yang penting karena bagian dari salah satu eh, zakat itu terpakai untuk apa? Ada di penyaluran yang juga menjadi bagian yang penting. Kami jangan sama dengan KNKS untuk bisa mengembangkan data tiap bulan. Kami koordinasi dengan KNKS untuk data pembiayaan mikro yang itu bisa menjadi bagian dari bagaimana zakat mengelola pembiayaan mikro berupa UMKM. Kemudian juga kami dengan Kemenak bersama-sama mengembangkan kamu zakat sudah mulai diskusi detail lagi dan mulai diskusi insya Allah di Lorena di NTT sudah jalan, jalan, kemudian di Nagikio dan pemakaman program, kemudian Bangka Belitung sudah siap untuk kita jalankan. Kemudian KUA Pemenangan Lingkungan sudah kita laksanakan, ada 5 kabupaten di Jawa Tengah yang sebetulnya sedang kita detailkan, bisa kita jalankan dan sudah mulai kita lakukan proses verifikasi terhadap lainnya. Kemarin juga sempat kami diskusi dengan Kementerian UKM, berpisah dengan Kementerian Koperasi, UKM juga punya program UKM yang akan menjadi bagian penting dalam pengolahan para saya kita melakukan kolaborasi. Kami juga lebih kayak juga selalu kemudian kita oleh dia kayak untuk pengembangan UMKM. Karena kemarin Pak Firdaus sudah menyampaikan potensi ekspor untuk UKM. Kemudian juga bagaimana kita bisa memfasilitasi supaya bisa berkembang, baik itu dari legalitas, PMT, NIB, sampai ke sertifikasi halal. Kemudian juga betul-betul pelatihan dan peningkatan kualitas UMKM yang dapat kita sama-sama kelola. Dan ini menjadi concern kita semua. Saat ini mitra Basnas sudah ada sekitar 10.000 UMKM. Ini bisa kita kelola bareng, Pak. Dan ternyata potensi kan bersyarat. Di mana-mana bersyarat, kalau kita kumpulin bareng, kayaknya menarik sekali. BI dengan program bersama dengan pesantren. Kami dengan Al-Rifaq juga ada kerjasama tangan sehingga ini kalau kita bisa kelola bareng, jadi konsep pengembangan dari BI mengenai pemberdayaan masyarakat, terus kemudian Kemenak, lalu kemudian BWI, kemudian KNKS itu dapat kita sama-sama kelola. Hari Sabtu kemarin ada webinar tentang pinjol. Sebenarnya kalau misalnya KNKS bisa menjadi dirjen itu pengelolaan pinjol, itu akan sangat luar biasa baik. Ya, pinjol itu dikelola dengan sangat bagus ya oleh seorang bandar yang luar biasa. Nah, kalau kemudian dibayar basis penghasilan misalnya dikelola secara baik dan nasional, itu pinjol bakal aja hilang. Karena pinjol dikelola dengan bandar-bandar. Kamu juga nggak terlalu ya jujur anak ya jujur terus di Medan sana yang ngelola togel kan, yang masuk lewat lorong tiba-tiba ketemu sama gedung besar itu. Kemudian sekarang jadi Google ya luar biasa gulita. Ini kalau kemudian bisa kita kelola sama seperti pengembangan di pinjol maupun di online, biar mikro akan jadi sangat menarik sekali. Karena dari kami yang lakukan dengan Basnas Microfinance Desa, Basnas Microfinance Masjid itu mampu menuntaskan pemodalan para UKM. Terakhir, nanti ini kita membahas tentang data produktif yang dikelola oleh Basnas yang kami patokannya mata uangnya bukan rupiah, Pak, kami pakai yen, Pak. Yen, honor duitnya yang terkumpul duitnya gitu. Jadi kalau kami punya proyeksi 1,4 triliun insya Allah di Basnas Pusat tahun ini. Dan kita berharap lagi ini kan sudah 1,1 jadi kita berharap kami bisa kita sama-sama menggunakan kamu zakat masuk dalam 10 gram prioritas Basnas yang akan kita sama-sama bersama, dan kalau BI juga bisa bersama-sama dengan kita bikin semacam konsorsium pengembangan pemberdayaan mustahik yang menjadi sangat menarik. Kemarin dengan Kementerian UKM itu juga sudah luar biasa kita bisa kelola. Kemarin Kementerian Sosial masih pakai dalam BPKS selesai. Demi perlu kita Sibuk urusan aku.
Itu yang mungkin nanti bisa kita sama-sama kelola bersama. Terima kasih banyak. Saya pengennya dari Pak Urip yang diskusi kita tadi pagi bisa beliau sampaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Oke, langsung Pak Ses Anas dan Ibu sekalian, Mas Eka juga. Mungkin kalau dari KNKS melihat bahwa kami kan sebenarnya lagi mengelak pilar ekonomi syariah 2029 yang dikaitkan dengan ini detik-detik terakhir pengesahan RPJMN. Yang jadi tantangan adalah di RPJMN ini ada dua isu yang perlu disinkronisasi terkait dengan social finance bahwa kalau yang normal itu memang yang tadi dijelaskan Pak Muhib terkait pengembangan sosial keagamaan produktif itu sudah berjalan. Jadi dia ada di prioritas nomor 5 untuk pengembangan keagamaan, budaya, dan satu lagi mitigasi bencana ya, itu di prioritas itu. Tapi yang di KNKS itu ada stakeholder baru yang prioritasnya itu di nomor 2 mengenai nasional berbasis ekonomi aktif ya, digital, kreatif, termasuk masyarakat sebagai bagian transformasi ekonomi, dan ini prioritas kedua. Nah, pengampunya itu Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN dan punya KP sendiri, KP ekonomi syariah. Di bawahnya ada terkait dengan program kegiatan pembangunannya ilmu syariah, terus ada kegiatan pembangunannya pengembangan dana sosial syariah. Jadi spesifik. Kalau yang di keagamaan tadi kan sebenarnya sama ini sama Kristen saja. Kemudian nanti pastikan dan DSK. Nah, ini lagi disinkronisasi kira-kira seperti apa pembagian perannya. Karena dari KP syariah kan pasti fokusnya yang terkait dengan penghapusan kemiskinan dan dengan kesejahteraan yang sifatnya lebih ke misalnya tadi ya audit syariah, kemudian penguatan SDM, tata kelola. Mungkin kita akan fokuskan seperti apa yang sudah berjalan, tapi yang sifatnya tadi bauran dengan ekonomi syariah, bauran dengan keuangan syariah. Nah ini yang akan coba lebih difokuskan dan otomatis mungkin pengampunya dari KNKS bersama bantuan dari KNKS semua termasuk XPI. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, sebenarnya yang menjadi isu adalah kalau dari kami, mungkin kita juga Pak, itu data nasional itu kayak berhenti di mana ya? Terus selain data nasional yang dirilis, itu bisnis dirilis nasional sekian puluh triliun gitu. Saya tahun ini kemarin 1 triliun. Tapi secara agregat itu dengan off balance sheet-nya lumayan besar, 2/3 dan hanya 1/3 saja yang on balance sheet. Lalu dibagi menjadi program pendidikan kesehatan sosial dakwah, pendidikan ekonomi. Tapi kalau seperti bagaimana harus diberikan jadi sampai situ ada sampai kan selama udah masih siapa di mana juga belum tahu seperti apa itu. Maka kalau tadi sebenarnya ingin ada kesalahan. Intinya adalah rekomendasi sebagai peserta dari Jakarta dan belum effort khusus mengingat Jakarta menjadi bagian dari dokumen pembangunan. Kita perlu mengakomodasi aktivitas dari semua basnas dan yang lebih dengan benefit. Sehingga memang pada akhirnya yang ditunggu per 3 bulan dari sisi kami di KNKS bersama Bapenas itu sebenarnya angka nasionalnya dengan segala orang.
Ditambah dengan memang tadi kalau brand rumah tadi inkubasi produktif, kota waktu ya, apalagi saya banyak kota waktu kalau brand rumah yang itu yang dikelola ya waktu itu khusus ini yang senilai 41 triliun tahun ini itu jadi berapa? Nah, terus di Januari 2024 itu kan karena 2022 2023 2024 terus tahun itu produksi akumulasi waktu. Posisi hari ini saya baru bisa lihat 2,7. Apa tambahan barang ada di Jawa 170 miliar kemarin. Sebelumnya 2 kata lagi. Kemarin saya apa? Sebentar saya sudah saya kembali. 3 minggu belum ada apa-apa lain. Masih bicara belum gitu. Nah, jadi mungkin hal ini yang menjadi di samping mungkin juga nanti tata yang berikutnya terkait dengan mendefinisikan hasil, mendefinisikan mengenai tadi bagaimana kita mencatat hasil. Karena di dokumen bawah nanti indikator besarnya itu siswa kecil sih, bisa jadi kalau sekarang kan. Nah, jadi zakat per PDB dan aset wakaf produktif per PDB. Simulasinya gitu. Cuman belum kita dokumentasi secara apa ya benar salah. Ini dari isu besar secara dulu. Jadi misalnya mereka bisa bicara sudah jadi sekian barang rumah, oke, kerja bisnis aja. Kalau saya barang rumah itu bro. Kalau 100 luas yang ada ini barang rumah itu. Ya, kan itu pertanyaan yang bagus tuh. Ya, kok. Kan sudah sih, saya konfirmasi kemarin belum selesai. Makanya memang isu terkait dengan standarisasi pelaporan ya. Sebenarnya supaya kalau dari awal memang apa-apa yang dilakukan itu sudah disiapkan pos-pos pelaporannya gitu. Kan dia akan tahu tinggal mengagregasi. Yang saya itu kalau dia akan tahu begitu, kan kalau kirimin data, tracking di belakang lagi, sibuknya, kumpul. Nah ini kan karena tadi ke Basnas WBI dan bagaimana KNKS kan di ujung ya. Kalau udah harus laporan, ya itu laporan apa yang ada di data gitu. Nah itu yang mungkin menjadi catatan kayak misalnya sekarang kami juga kita laporin ke Wapres meetingnya 2 hari lagi kan bagus. Akhirnya ya, betul. Kan ini bosan kita laporan ya. Padahal saya tahu keren Pak ini sistem laporan. Survei BWA. Iya. Installment gimana? Iya. Kilometer. Tapi ya Bismillah lah. Oh satu lagi, ada namanya sebelum saya kembali ke pilot. Jadi PDB syariah itu kan mulai berjalan. Nah, kemarin dari BPS menunjuk ini itu apa? PDB syariah supaya itu prioritas 2025 di BPS. Bahkan kalau survei akan disiapkan survei sebelum rilis PDB syariah. Nah, ada elemen di PDB syariah adalah pengumpulan dan penyaluran, kalau PDB kan ternyata penyaluran, ya berarti penyaluran zakat dan uang nasional ada elemen itu di PDB syariah, sehingga nanti akan dihitung kontribusi itu dalam konteks berapa yang tersalurkan untuk zakat dan di Indonesia ini. Demikian Pak, jadi makanya Yang bagian lain itu nanti bagian yang tadi sampaikan oleh terkait dengan integrasi data mungkin kita akan diskusikan pada ini ya nanti kayak ini ya. Jadi mungkin sekarang 10
12.20 kita tarik dulu. Nanti ngumpul lagi jam berapa? Jam 2. Karena jauh ya ini ya. Bikin sampai project sorry, aman nih, banget kalau Nanti database ya. oh betul. Cuma kalau database itu kan ringtone salah atau Nanti kita lihat di dalam nanti kan ini kayaknya semua itu jadi nggak benar. enggak kalau database kalau Ini bukan. itu kan harus banyak kesini kalau Bisa nanti kita lihat. kasih Ininya di mana makan siang? Bisa kayak Iya kayak di atas ya. Makan siangnya di atas, ini harus sama-sama ya karena di sub ya. yang satu